Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Rabu malam hari ini tanggal 30 Juli 2025. Kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Kalau Tuhan senantiasa menjaga, melindungi, memelihara Bapak Ibu sampai kita memasuki hari-hari yang terakhir di bulan Juli. Waktu begitu cepat. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan Bapak Ibu sudah menjalani lebih dari setengah tahun di tahun 2025. Berarti tinggal 5 bulan lagi Bapak Ibu ya. Kita masih menjalani tahun 2025. Biar kita mau jaga iman, pengharapan, cinta kasih kita kepada Tuhan. Keselamatan yang Tuhan berikan buat kita. Kasih karunia yang Tuhan berikan buat kita. Mari kita mau jaga sungguh-sungguh. Karena nanti di dalam firman Tuhan, Wahyu pasal 19 ayat 17 sampai 21. Binatang dan nabi palsu semua dilemparkan ke dalam lautan api belerang. Hukuman Tuhan yang dahsyat akan terjadi kepada orang fasik, kepada orang jahat, kepada orang yang tidak mengenalkan kebenaran, yang tidak berjalan dalam kebenaran, yang hidupnya di dalam dosa. Sesuai dengan firman Tuhan, ada penghukuman yang kekal. Semua firman Allah akan digenapi. Itu saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan pujian. Tiap perjanjian dalam Alkitab, amin, haleluya. Tiap pasal ayat baris, oh aku punya, amin, haleluya. Ku selalu berharap cintanya Tuhan Yesus, amin, haleluya. Tiap perjanjian di dalam Alkitab itulah firman Tuhan, amin, haleluya. Dalam kitab Nabi Yesaya pasal 55 ayat yang ke-11, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, amin, haleluya. Tapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya, amin, haleluya. Dia perjanjian di dalam Alkitab, itulah firman Tuhan, ya Tuhan. Punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Dia segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Dia Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya, amin, haleluya. Dalam tangan-Mu-lah kekuatan dan kejayaan, amin, haleluya. Dalam tangan-Mu-lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya, amin, haleluya. Sekarang ya Allah, kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Betapa dahsyat, betapa mulia, betapa sempurnanya Engkau, Tuhan Yesus Kristus, Bapa-Ku. Sucikan malam hari ini Bapa mulutku, pikiran dan hatiku untuk firman Tuhan, amin, haleluya. Sucikanlah hidupku ya Tuhan Yesus, dan ampunilah semua dosa, semua salahku, semua kilafku Bapa, amin, haleluya. Baharuilah batinku setiap hari oleh firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kami semua diberkati Tuhan.
dalam nama Tuhan Yesus. Malam hari ini kita semua akan renungkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Karena firman Allah akan digenapi. Yesaya 55 ayat 11 dikatakan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Semua firman-Mu Tuhan, iya dan amin. Amin. Pasti firman Allah akan tergenapi Bapak Ibu. Satu persatu. Ini peristiwa terjadi peperangan. Ya, Ukraina, Rusia tidak pernah berhenti. Thailand dan Kamboja. Berapa saat yang lalu ya saudara. Waktu berapa yang lalu perang saudara. Ini berarti kegenapan firman Tuhan. Perang antar bangsa. Berarti kita sudah memasuki di era-era akhir zaman. Saya sudah katakan, kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Sungguh, Bapak Ibu bersama saya, mari kita persiapkan diri kita untuk menghadapi hari yang besar, hari yang mulia, kedatangan Tuhan. Tapi bagi orang fasik, bagi orang yang hidup di dalam kejahatan, dia akan terima hukuman yang kekal dari Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita membaca Wahyu pasal 19 saudara ya. Puji nama Tuhan, kita cinta Tuhan Yesus. Kita mau berpegang kepada firman Tuhan. Kita cinta firman Tuhan. Karena semua pasti akan digenapi saudara. Puji Tuhan, Wahyu 19. Berarti besok kita baca Wahyu pasal 20. Berarti tinggal 3 pasal lagi ya. Pasal 20, 21, 22 saudara. Karena kita Wahyu 22 pasal. Puji Tuhan, selesai kita Wahyu, saya akan ulangi dari Injil Matius terus. Sampai Yesus datang kita mau gali firman Tuhan. Supaya kita mempersiapkan diri. Berjaga dan berdoa. Kalau saudara sudah selesai baca Alkitab. Terus kalau sudah tamat. Terus tidak mau baca lagi begitu. Tidak bisa. Tetap kita seperti makan. Bapak tiap hari saya makan nasi. Tiap pagi saya makan ut. Apa kalau sudah makan besok tidak makan lagi. Makan tetap saudara. Supaya kita hidup sehat. Sama dengan firman Tuhan. Tidak pernah bosan saya baca Alkitab. Jangan pernah bosan. Tapi merasa lapar. Seperti saya kalau makan nasi. Habis makan kenyang. Habis itu lapar lagi. Demikian saya puas. Penuh dengan sukacita. Setelah itu saya rindu lagi. Baca Alkitab lagi. Mari kita membaca. Wahyu pasal 19. Ayat 17 sampai 21 dengan firman Tuhan. Lalu kau melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari. Dan ia berseru dengan suara nyaring. Kepada semua burung yang terbang di tengah langit katanya. Marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar. Perjamuan Allah, perjamuan yang besar. Di sini perjamuan Allah besar ini antara Wahyu pasal 19 ayat 17 beda dengan perjamuan di ayat yang ke-9. Sama-sama perjamuan. Tapi kalau perjamuan di ayat 9, perjamuan damai sejahtera sukacita bersama anak-anak Tuhan Yesus kita semua, ya. Penuh dengan damai sejahtera sukacita nanti dan 9. Tapi ayat yang ke-17 ini perjamuan Allah perjamuan besar itu bicara hukuman. Ayat 18 ini 17 dengan 18 suatu gandengan ya, jadi satu paket ini. Supaya kamu makan daging semua raja, daging semua panglima, daging semua pahlawan, dan daging semua kuda, dan daging semua penunggangnya, daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar. Ini bicara peperangan saudara. Ini bicara penghukuman Tuhan yang dahsyat kepada orang-orang yang tidak tahu akan Tuhan, kepada orang yang jahat. Seperti nanti kita mau baca 2 Tesalonika pasal 2 ayat 12 saya mau baca. Ini sudah penghukuman. Dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 12 demikian firman Tuhan. Dan supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Nah ini. Orang yang tidak suka kebenaran saat ini banyak yang tidak hidup di dalam kebenaran Tuhan. Yang terjadi pengkhianatan, membuat kegaduhan, segala macam yang disampaikan bukan kebenaran, tapi kepalsuan. Seperti nabi-nabi palsu, semua akan terima hukuman. Diibaratkan sama Tuhan, perjamuan besar akan terjadi hukuman yang besar atas orang jahat yang tidak hidup dalam kebenaran. Dan ayat berikutnya ayat 19,
Dan aku melihat binatang itu dan raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Penunggang kuda itu, dan siapa itu penunggang kuda? Tuhan Yesus sendiri. Kalau kita baca di dalam Wahyu 19 ayat 11, penunggang kuda. Kita lihat, saya mau baca ayat 11. Dan aku melihat sorga terbuka, sesungguhnya ada seorang kuda putih, dan yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar, yang menghakimi dan berperang. Ini menunggang kuda putih, berarti dia Yesus Kristus sebagai Bapa kita, Raja, dia segala raja. Dan dia akan berperang, perang Harmagedon, peperangan. Ayat 20, maka tertanggal binatang itu dan bersama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Waduh, penghakiman atau penghukuman besar atas binatang. Siapa binatang? Iblis, saudara. Seperti di dalam Wahyu pasal 14, di mana terjadi di situ. Wahyu pasal 13 ayat 18. Yang penting sila hikmat, barang siapa bijaksana, baik yang menghitung bilangan binatang itu, ya, antikris, nabi palsu, orang yang tidak hidup di dalam kebenaran Tuhan, yang hidup di dalam kejahatan, akan dilemparkan ke dalam lautan api. Dan ayat 21 yang terakhir, dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggangnya. Mulut keluar dari mulut penunggang kuda, pedang. Apa mulut? Pedang. Pedang keluar, pedang yang keluar dari mulut. Pedang bicara firman Allah. Dengan firman Allah, cukup dengan firman Allah, keluarlah penghukuman. Tuhan langsung berfirman, mati kau, hukuman keluar. Dari firman itu keluar hukuman, saudara. Maka dikatakan, semua orang dibunuh dengan pedang, firman Allah, saudara, yang keluar dari Tuhan Yesus. Dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Penghukuman akan terjadi kekal buat selama-lamanya. Hancur semua. Ya, saudara, bagi mereka yang jahat, yang tidak duduk dalam kebenaran firman Tuhan, akan terima konsekuensi logis, masuk di dalam lautan api. Oh, serem, saudara. Oh, itu mari, dari saat ini kita mempersiapkan diri. Kita mau cinta Tuhan, kita mau hidup di dalam kebenaran firman Allah. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Dengan kita membaca kitab Wahyu, kita makin dibuka rahasia firman Allah. Yang penting, mari Bapak Ibu, supaya bersama saya, ayo hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mau cinta kebenaran, cinta Tuhan Yesus, mempersiapkan diri kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Hiduplah sebagai pelaku firman Allah. Cintalah kebenaran, yaitu kebenaran yang datang dari Tuhan Yesus. Hidup kita diberkati sama Tuhan. Lakukan firman Allah, sehingga kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Tiap perjanjian dalam kita pamen, haleluya. Tiap pasal ayat baris, oh aku punya, haleluya. Ku selalu berharap cintanya Tuhan Yesus, amin, haleluya. Ia perjanjian di dalam Alkitab itulah firman Tuhan, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Haleluya. Karena Engkau-Lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Selamat malam Bapak Ibu. Sebelum berbaring tidur, mari kita berjaga dan berdoa. Cintalah kebenaran,
karena apa yang tertulis dalam Alkitab pasti digenapi. Sebelum penghukuman yang dahsyat terjadi, kita mempersiapkan diri Bapak Ibu ya. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Udah saatnya kita menjaga hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sampai suatu hari kelak kita bertemu dengan Yesus, berjumpa dengan Yesus, masuk di dalam kerajaan kekal surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.